warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 12 IPA? Oke, masih ingat jargon kita? Insan Abdurrab, Rabbani, amanah, beradab. Adapun target lulusan Abdurrab Islamic School yaitu berakidah yang sahih, ibadah yang benar, akhlak mulia, sehat dan kuat raganya, bersemangat mencari ilmu, disiplin dan mandiri, bersemangat dan mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, siap menghadapi tantangan menjadi warga dunia abad ke-21, mampu dan terbiasa membaca Al-Quran dengan benar, serta berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Baiklah, kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hormon yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis hormon yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita perhatikan proses pemeraman buah mangga yang masih belum matang, disimpan di dalam box beras. Nah, kemudian beberapa hari berlalu sehingga mangganya bisa matang. Nah, apa sih yang menyebabkan buah mangga ini bisa matang di dalam box beras? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Nah, pastinya ada ilmu biologinya tuh. Nah, terus pernah gak sih melihat proses pemetikan daun teh di kebun teh? Nah, kenapa ya? Setiap hari dipetik, tapi daunnya tidak pernah habis. Kok bisa ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi bisa terjawab setelah kita mempelajari hormon-hormon pada tumbuhan. Baiklah, kita masuki materi kita, yaitu tentang hormon pada tumbuhan. Adapun ayat yang berkaitan dengan materi hormon pada tumbuhan ini berkaitan dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu Al-Quran Surah Al-An'am ayat 99, yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuhan-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Pada materi ini, adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai yaitu yang pertama, menjelaskan jenis-jenis hormon pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi berbagai hormon pada tumbuhan. Nah, dengan dua indikator pencapaian kompetensi ini, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana penerapan fungsi hormon pada kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah kita pelajari pada pekan sebelumnya, bahwasannya pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor dari faktor luar maupun faktor dalam. Nah, khususnya materi hormon ini merupakan salah satu faktor pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan, khususnya pada faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, adapun jenis-jenis hormon pada tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan hormon yang memicu pertumbuhan dan hormon yang menghambat pertumbuhan. Khususnya pada hormon yang memicu pertumbuhan, kita lihat ada hormon auksin, ada hormon giberelin, sitokinin, gas etilen, kalin, dan asam traumalin. Nah, sedangkan hormon yang menghambat pertumbuhan yaitu hormon asam absisat. Yang pertama kita bahas hormon auksin. Nah, struktur yang paling dikenal pada hormon auksin ini yaitu istilahnya adalah IAA atau indol acetic acid. Nah, jadi
jika nanti melihat istilah IAA itu sama dengan hormon auksin. Nah, jadi hormon auksin ini bisa dihasilkan secara natural oleh tumbuhan itu sendiri dan bisa dihasilkan di laboratorium atau pada proses pembuatan hormon secara sintetis. Nah, hormon ini dibuat di meristem apikal, di bagian daun-daun muda, kemudian juga dibuat di biji. Nah, sifat kerja dari hormon auksin yaitu mudah terurai oleh cahaya. Nah, sehingga di saat hormon auksin ini terkena oleh cahaya matahari, maka memicu proses etiolasi. Nah, apa itu etiolasi? Nah, etiolasi merupakan pertumbuhan cepat di tempat gelap. Nah, jika Ananda sekalian masih mengingat praktikum yang pernah dilakukan di saat SMP dulu, bahwasanya fenomena etiolasi ini bisa kita lihat dengan melaksanakan praktikum proses membuat ataupun menumbuhkan kacang hijau yang disimpan di tempat yang gelap dan disimpan di tempat yang terang. Pada gambar ini diilustrasikan bahwasanya di sini kacang hijau diletakkan di atas kapas yang telah dibasahi oleh air. Kemudian untuk yang perlakuan A-nya yaitu disimpan dalam lemari atau dalam kondisi yang gelap, sehingga hasilnya dapat kita lihat bahwasanya kacang tumbuh tinggi tapi daun berwarna kuning. Nah, sedangkan untuk yang perlakuan B, kacang hijau yang diletakkan di atas kapas yang sudah diberikan air, kemudian disimpan di dekat jendela atau ini pada kondisi terang yang ada cahaya matahari, maka menghasilkan kecambah yang tumbuh normal, kemudian daunnya berwarna hijau. Nah, perbandingan dari kedua hasil pengamatan inilah yang disebut dengan fenomena etiolasi, yaitu pertumbuhan cepat di tempat yang gelap. Jadi yang di tempat gelap itu panjangnya lebih panjang dibandingkan di tempat yang terang, namun terjadi penguningan pada daun sehingga daun kelihatan tidak normal seperti biasanya. Adapun fungsi dari hormon auksin itu sendiri diantaranya yang pertama merangsang pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh, contohnya pada akar, nah pada zona meristematik, sehingga nanti di saat terjadinya proses pertumbuhan dan pemanjangan akar, maka yang merangsang pertumbuhannya itu adalah auksin. Kemudian yang kedua, merangsang pembentukan akar. Yang ketiga, merangsang pembentukan buah tanpa biji atau diistilahkan dengan istilah partenokarpi, contohnya pada pisang. Selanjutnya juga merangsang proses absisi atau pengguguran pada daun. Nah, ada juga peran dari hormon auksin ini dalam dominansi apikal. Nah, contohnya pada fenomena daun teh yang dipetik. Nah, jika daun teh muda itu dipetik, maka setelah dipetik akan tumbuh daun yang baru. Nah, tumbuhnya daun yang baru ini, seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu tumbuhnya daun pada tunas lateral, itu diakibatkan adanya hormon auksin yang dihasilkan di bagian meristem apikal. Kita lanjut yang kedua, yaitu hormon giberelin. Hormon giberelin ini dibuat di meristem tunas apikal dan akar pada daun muda, kemudian pada embrio di saat proses perkecambahan. Adapun fungsi dari hormon giberelin, yang pertama merangsang pemanjangan batang, nah kemudian juga merangsang pembelahan sel. Nah, pemberian hormon giberelin ini ke tanaman dapat menimbulkan efek pertumbuhan raksasa pada tanaman. Yang kedua, berfungsi sebagai perangsang pembungaan, sehingga dalam proses pembungaan ini adalah peran dari hormon giberelin. Nah, yang ketiga, merangsang pembentukan buah tanpa biji atau yang disebut dengan stenomokarpi. Nah, ini terjadi di saat proses polinasi dan fertilisasi, maka terjadi yang disebut dengan istilah aborsi pada embrio sehingga dihasilkanlah buah tanpa biji. Contohnya pada tanaman anggur. Pada tanaman anggur, pada buahnya terlihat ada biji yang tidak berkembang. Nah, selanjutnya fungsi giberelin juga dapat memecah dormansi pada biji atau masa
di saat biji masih non-aktif. Nah, sehingga nanti terjadi proses perkecambahan seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Hormon yang ketiga yaitu hormon sitokinin. Nah, hormon sitokinin ini dibuat di bagian akar pada tumbuhan. Adapun fungsinya yang pertama, di saat hormon sitokinin kemudian bereaksi dengan hormon auksin dan hormon giberelin, maka akan bisa merangsang pembelahan dan pemanjangan sel. Kemudian fungsinya yang kedua, menghambat dominasi apikal pada auksin. Yang ketiga, merangsang pembentukan akar cabang. Dan yang keempat, hormon sitokinin ini menghambat proses penuaan pada daun, pada bunga, dan pada buah. Nah, jadi hormon sitokinin ini bisa juga dikatakan sebagai anti-aging pada tanaman. Hormon yang selanjutnya yaitu gas etilen. Nah, gas etilen ini adalah salah satu hormon yang berbentuk gas. Nah, hormon etilen ini dihasilkan oleh jaringan buah yang sudah matang atau pada bagian bunga yang sudah menua. Nah, adapun fungsi dari hormon etilen ini yaitu yang pertama untuk mempercepat pematangan buah. Nah, makanya pada pertanyaan di awal tadi jawabannya adalah gas etilen. Kenapa? Nah, di saat ada seseorang memeram buah mangga yang masih mentah di dalam box beras, nah itu dapat menyebabkan mangga yang mentah tadi menjadi masak. Nah, hal ini adalah peran dari gas etilen. Selanjutnya, fungsi dari hormon etilen yaitu pertumbuhan batang menjadi kokoh dan tebal. Kemudian di saat gas etilen ini melakukan reaksi dengan hormon auksin, maka akan bisa memacu proses pembungaan. Kemudian di saat dia berinteraksi antara gas etilen dengan giberelin, maka itu dapat mengontrol rasio bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan monocotyledonous. Nah, monocotyledonous ini merupakan tumbuhan yang berumah satu, yaitu pada satu tumbuhan itu terdapat bunga jantan dan bunga betina atau yang disebut juga dengan bunga lengkap. Selanjutnya hormon kalin. Hormon kalin ini dihasilkan oleh jaringan meristem pada tumbuhan yang berfungsi memacu pertumbuhan organ-organ pada tumbuhan. Nah, jadi karena dia memicu pertumbuhan organ pada tumbuhan, maka hormon kalin terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bagian dari organ tumbuhan. Nah, yang pertama ada disebut dengan rizokalin. Nah, rizokalin ini adalah hormon yang memacu pertumbuhan khususnya pada organ akar. Kemudian ada hormon antokalin. Nah, ini memacu pertumbuhan organ pada bunga. Kemudian ada filokalin. Filokalin ini merupakan memacu pertumbuhan organ daun. Dan yang terakhir ada kaulokalin, yaitu memacu pertumbuhan pada organ batang atau kayu. Hormon selanjutnya yaitu asam tromalin. Nah, fungsi dari asam tromalin ini yaitu merangsang sel-sel daerah luka pada tumbuhan menjadi bersifat meristematik. Nah, sehingga luka pada tumbuhan tadi dapat menutup. Nah, contohnya kita lihat pada tanaman yang mengalami luka ini, yaitu dipotong pada bagian tertentu atau digores ataupun dikupas di bagian tertentu. Nah, maka lama-kelamaan luka ini akan menutup. Nah, itu adalah fungsi kerja dari hormon tromalin. Selanjutnya ada hormon yang terakhir yaitu asam absisat. Nah, fungsi dari asam absisat yaitu pada pengguguran daun saat kondisi lingkungan panas atau kekurangan air, contohnya pada saat musim kemarau. Nah, tujuan dari pengguguran daun ini yaitu untuk mengurangi penguapan yang terjadi pada daun. Nah, demikianlah tadi penjelasan tentang hormon pada tumbuhan. Nah, untuk melatih konsep yang telah kita dapatkan tadi, maka silakan mengerjakan latihan yaitu melengkapi tabel tentang contoh penerapan fungsi hormon pada tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari dan disertakan gambar. Nah, seperti yang dicontohkan pada tabel yang nomor 1, jenis hormonnya ada hormon asam tromalin.
contoh penerapannya di dalam kehidupan yaitu pada penyembuhan luka tanaman karet karena kulitnya ditakik atau dibuka atau dikupas untuk mendapatkan getah. Nah, ini gambar yang berkaitan dengan contoh penerapan hormon tadi. Nah, silakan dilengkapi dan cari contoh untuk setiap hormon yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Baiklah Ananda kelas 12 IPA, itulah tadi pembelajaran kita tentang hormon pada tumbuhan. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan tetap semangat karena we are future leader. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.